Pastinya dong. Lagi makan di tempat makan dan disuruh teman untuk Daerah Jawa Timuran ada umpatan kasar kayak gitu ya. Tapi kan kalau beradaptasi kan makanan manis di sini rata-rata kayak sejauh ini aku belum ngerasain ada kendala juga sih. Coba perkenalkan diri Anda. Saya Kemas dari Jakarta. Saya Najwa Kamila dari Bogor. aku Noe, asal dari Balikpapan, Kalimantan Timur. saya Fitrah, asalnya dari Banjarmasin. Nama saya Nida dari Serang, Banten. Halo semuanya, nama saya Gading. Saya dari Nganjuk. Kalau boleh tahu semester berapa? Sekarang semester 4. Semester 2. Sekarang ini udah semester 4 sih. Sekarang semester 4. Semester 4. Sekarang semester 2 sih. Alasan mengapa memilih kuliah di Malang? Pengen mandiri aja. Karena saya suka tempat dingin. Selain itu, mas-masnya itu manis sih kayak gula Jawa. Pengen nyoba suasana baru, terus kalau aku nggak ke Malang, nggak bisa ketemu kamu. Alasan kuliah di Malang karena tuntutan orang tua. Keinginan saya untuk berkuliah jauh supaya mandiri. Karena tempatnya dingin, enak, sama mau yang jauh aja sih dari orang tua. Bagaimana respon orang tua ketika memilih kuliah dan merantau ke Malang? Nggak percaya sih awalnya. Orang tua support aja karena dari keluarga belum ada yang merantau jauh, jadi ini pengalaman pertama. Jujur awalnya nggak dibolehin, tapi karena aku anaknya rajin, baik hati, suka menabung dan tidak sombong, jadi dibolehin. Karena tuntutan orang tua, jadi orang tua senang kalau saya merantau. Awalnya tidak setuju karena saya anak bungsu dan yang paling terakhir. Tapi lama-kelamaan orang tua menerima. Wih, seneng banget disuruh langsung berangkat gitu. Apa perbedaan antara daerah asal dan Malang? Budayanya sih beda, yang pasti. Bogor sama Malang nggak jauh beda, sama-sama dingin, tapi lebih di culture dan bahasa ya. Kalau di sini masih bahasa Jawanya masih kuat, kalau di sana bahasa Sundanya udah nggak terlalu. Mungkin lebih ke biaya hidup sih, kan aku asalnya dari Kalimantan. Di sana itu apa-apa serba mahal gitu. Terus selama ke Malang kelihatan banget bedanya. Perbedaannya lebih ke arah biaya hidup sih. Perbedaannya mungkin di daerah asalku itu cukup panas dan di sini cukup dingin. Kalau di Malang sih sama di Nganjuk sama-sama dingin, cuman di sana dinginnya lebih berangin, kalau di sini dingin pegunungan. Mengalami culture shock nggak sih selama kuliah di Malang? Pastinya dong, apalagi di bahasa sih. Mengalami dong, terutama di bahasa. Dan ada istilah-istilah yang aneh kayak sego ternyata nasi kayak gitu. Tentu aja, yang paling kerasa itu di bahasa sih. Dan juga ada tuh kan kalau daerah Jawa Timuran ada umpatan kasar kayak jadi. Itu jujur aku sebagai pendatang itu nggak tahu dan bingung terhadap itu. Iya, mengalami banget. Pasti jelas sih, kayak kalau di Malang tuh bahasanya lebih kasar ya. Kalau di Nganjuk tuh ya kasar tapi nggak sekasar Malang aja, tapi mirip-mirip. Sedikit ceritakan pengalaman saat beradaptasi di Malang. Dulu teman saya pernah pengen bilang permisi kan depan orang tua lagi duduk nih. Yang bener kan di Jawa itu kan nun sewu ya, tapi teman saya malah matur suwun. Ini pengalaman temen, dia waktu itu lagi makan di tempat makan dan disuruh temen untuk pesen nasi pakai sego. Beradaptasi mungkin di Malang ini kan menjunjung tinggi kesopanan. Jadi setiap aku jalan dan ketemu orang itu aku usahain buat nunduk, nyapa walaupun aku nggak kenal sama orang itu. Saat beradaptasi di Malang itu lebih ke arah pergaulan kali ya. Mungkin culture shock-nya saya pada makanan ya. Di sini nasi goreng tidak pakai kecap, kalau di sana rata-rata mau pakai kecap. Yang paling kesulitan aku kalau di Malang itu ngafalin jalan. Aku pernah jalan melawan arah di jalan satu arah, terus diteriakin orang. Kendala yang dihadapi dari perbedaan budaya kota asal dan di kota Malang. Paling kerasa bahasa.
Kendala lagi-lagi di bahasa. Kalau di sini itu yang paling aneh menurutku, martabak itu disebutnya terang bulan. Mungkin dari sekian banyak kendala yang paling terasa itu bahasa. Terus aku ngerasa kendala di Malang ini jarang ada angkutan umum, paling banyak itu lebih ke kendaraan online gitu. Jadi untuk aku pejalan kaki dan nggak punya kendaraan itu sedikit sulit. Kendalanya lebih ke arah bahasa. Mungkin di makanan dan bahasanya ya. Di makanan ini saya tidak terlalu suka makanan manis. Di sini rata-rata kayak minuman dan makanan pun cukup manis. Dan bahasanya pun kayak di sini memakai aku kamu, kalau di daerahku memakai lo gua. Kendalanya sih karena mungkin masih sama-sama satu provinsi juga, sejauh ini aku belum ngerasain ada kendala juga sih. Bagaimana cara menghadapi culture shock tersebut? Pembiasaan diri aja sih. Kalau caraku menghadapi culture shock itu ya membaur diri aja, karena kita sebagai pendatang, jadi membaur dengan culture yang ada. Caranya sih lebih ke mengikuti budaya yang ada, karena ada sebuah peribahasa kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu. Caranya lebih ke arah beradaptasi gitu ya, tapi kan kalau beradaptasi kan butuh proses ya. Nah, jadi sekarang gini aku juga lagi proses beradaptasi sama budayanya yang ada di Jawa kayak gitu. Nah, saya lagi berproses untuk menerima culture shock saat ini. Lebih beradaptasi aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nol. Sama-sama. Sama-sama. Sama, terima kasih. Terima kasih Gading. Sama-sama. Udah.